Shalom, hari ini kita akan renungkan 1 Korintus pasal 3. Teksnya dari ayat 1 sampai 23. Sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 9. Jemaat Korintus masih seperti anak kecil karena antara mereka terdapat iri hati, perselisihan, dan bertengkar dengan membentuk golongan di dalam jemaat berdasarkan pemimpin yang mereka sukai. Paragraf yang kedua ayat 10 sampai 23. Paulus telah meletakkan dasar rumah Allah. Pekerjaan tiap-tiap orang akan membangun rumah masing-masing dan itu akan diuji dengan api. Kesimpulannya, Paulus berkata bahwa jemaat Korintus masih seperti anak kecil karena antara mereka terdapat iri hati dan perselisihan. Sehingga Paulus tidak memberikan makanan keras kepada mereka. Jemaat Korintus bertengkar dengan membentuk golongan di dalam jemaat berdasarkan pemimpin yang mereka sukai seperti Apolos dan Paulus. Tetapi Paulus dan Apolos adalah kawan sekerja Allah. Hanya tugasnya beda. Dan jemaat Korintus adalah ladang Allah, bangunan Allah. Paulus berkata bahwa pekerjaannya terhadap jemaat Korintus adalah sebagai ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan membangun di atasnya adalah pekerjaan tiap-tiap orang. Memang ada yang menggunakan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Apapun bahannya, Tuhan akan menguji pekerjaan masing-masing orang dengan api. Sebab itu, Paulus menasihati mereka supaya menjaga bait Allah agar tetap kudus. Dan jangan menipu diri, kita harus ingat akan tidak mempunyai kemegahan hanya satu pun. Dan jangan lupa ini, kita adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan memberikan jalan kepada pelayan-pelayan masing-masing. Kedua, sekalipun pelayanan Tuhan menanam, menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ketiga, apapun bahannya, Tuhan akan menguji pekerjaan masing-masing orang dengan api. Keempat, Roh Allah diam di dalam kita yang sebagai bait Allah. Ajaran tentang manusianya. Pertama, menurut Paulus, gereja Korintus masih seperti anak kecil karena antara mereka terdapat iri hati dan perselisihan, sehingga Paulus tidak memberikan makanan keras kepada mereka. Kedua, jemaat Korintus bertengkar dengan membentuk golongan di dalam jemaat berdasarkan pemimpin yang mereka sukai seperti Apolos dan Paulus. Tetapi Paulus dan Apolos adalah kawan sekerja Allah. Ketiga, jemaat Korintus adalah ladang Allah, bangunan Allah. Pelayan-pelayan Tuhan membangun di atasnya sebagai ahli bangunan. Ada yang menggunakan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Keempat, Paulus menasihati mereka supaya menjaga bait Allah agar tetap kudus dan jangan menipu diri. Kelima, kita adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Aplikasi. Pertama, menjadi dewasa secara rohani dengan menjunjungi orang lain. Kedua, jangan bertengkar dengan pribadi pun atau dengan membentuk golongan pun. Ketiga, membangun jemaat dengan firman sebagai emas murni supaya tetap berada setelah ujian. Keempat, tetap kudus dan jangan menipu diri supaya tetap layak sebagai bait Allah. Jadi PR praktik hari ini, jangan bertengkar dengan siapapun, untuk apapun, dan menjunjungi orang lain daripada Anda. Kita harus merendahkan diri dan menghormati orang yang lain, menjunjungi orang lain. Usaha untuk menjadi dewasa secara rohani. Ya, kalau sudah menjadi dewasa secara rohani, kita pasti akan menjunjungi orang lain lagi dan akan merendahkan diri dan mengorbankan diri sepertinya teladan Yesus Kristus.
kebaikan. Kalau semua jemaat saling menjunjungi begitu, saling meletakkan diri begitu, pasti tidak ada pertengkaran di dalam jemaatnya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.